Sabtu siang masih bertemu dengan saya, Rory Astomo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih di podcast di balik layar Perum Produksi Film Negara. Dan Sabtu siang hari ini saya ada bintang tamu juga, yang mana dia adalah salah satu orang yang bekerja di bagian produksi. Dan kita akan tanya-tanya bagaimana proses produksi yang pernah dilakukan di Perum Produksi Film Negara, seperti apa. Ini dia bintang tamu saya, Ibnu Hasan. Halo semuanya, saya Ibnu dari Perum Produksi Film Negara. Tapi gimana nih? iya, Sorry. Ibnu, sehat no? Alhamdulillah. Sehat. Santai. Jadi kita ngobrolin di PFN itu, Ibnu bekerja dari tahun? Saya di PFN itu sejak tahun 2020 Maret. 2020 Maret. Berarti ada mengalami 2 kali periode pergantian manajemen ya? Betul, kurang lebih seperti itu. Ya, dari awal masuk sampai sekarang sudah di 2023 bulan Mei ya sekarang. Perubahan apa yang dirasakan dari tahun 2020? Tentunya ya, selain sistem yang udah mulai berubah dan juga rekan-rekan kerja juga yang mulai dinamis juga berubah, ada pergantian karyawan-karyawan baru juga, dan juga yang paling terlihat dan terdampak ya mungkin dari studio juga ya. Gitu. Kita lihat bahwa studio dulu di PFN ya seperti ini, lingkungannya kurang begitu menjual, sekarang sangat menjual banget gitu, terkait banyak sekali teknologi yang sudah dihadirkan di studio-studio kita gitu, dan juga bisa menjadi salah satu opsi gitu bagi teman-teman sineas yang di luar sana untuk melakukan syuting dengan kualitas teknologi yang mumpuni seperti XR yang sudah ada juga di PFN. Itu sih yang emang kelihatannya pasti berbeda jauh banget gitu. Nah, basic dari Ibnu sendiri dulunya anak IKJ gitu ya? Betul, kalau aku dulunya di IKJ jurusannya di produksi gitu. Ada peminatanku itu terkait produksi film, dari ngurusin film, manajemen dari proses development dari film itu sampai hingga distribusi eksibisi dari karya itu sendiri gitu. Bagaimana kita mempertemukan karya itu ke penonton, itu tugas dari seorang produser. Nah, dari zaman kuliah jurusannya produksi. Terus bekerja di PFN. Bedanya signifikan nggak? Sebenarnya apa yang dipelajarin di IKJ lalu diimplementasikan di PFN? Kalau terkait bedanya sendiri sih tentunya pasti signifikan ya. Bagaimana kita belajar yang terkait teori dan juga praktek yang ada di lapangan seperti apa gitu kan ya. Dan yang kita tahu kalau di PFN itu nggak hanya produksi film gitu ya. Kita jangan termakan oleh embel-embel produksi film negara, nggak hanya film aja nih yang diproduksi di PFN gitu. Ada banyak sekali konten audiovisual yang ada di sini gitu, yang yang kita produksi seperti company profile, atau video internal perusahaan, series, iklan dan lain sebagainya gitu. Dan itu menjadi menjadi insight tersendiri sih menurut saya gitu. Bagaimana saya bisa mempelajari itu semua ada gitu di PFN gitu, yang sebelumnya nggak saya dapatkan di IKJ gitu. Baik itu secara teori ataupun secara praktek. Mungkin di IKJ lebih banyak kita, karena jurusan saya di film ya, jadi lebih banyak ke arah filmnya gitu. Tapi kalau pas saat saya terjun di PFN, saya bisa mempelajari konten baik itu non drama maupun drama, dan juga konten-konten event gitu. Dan karena PFN juga sempat beberapa kali megang event baik itu eksibisi ataupun event terkait lomba gitu sih Mas Rory. Dan di tahun 2023 PFN sudah tidak memproduksi film lagi. Artinya PFN itu sebagai financing ya. Betul. Nantinya ya ke depannya. Nantinya akan sebagai lembaga pembiayaan. Kalau kita bercerita di balik tahun 2023 berarti masih menjadi produksi. Apa sih yang dilakukan waktu itu, memproduksi film atau memproduksi series dan lain sebagainya seperti itu, prosesnya seperti apa? Apakah ojol-ojol, ini saya punya uang tolong dibuatkan gitu, atau harus ada proses pitching terlebih dahulu, diskusi dengan klien terlebih dahulu, baru membuat film gitu? Kalau untuk pembiayaan sendiri, financing ini kan sekarang masih digodok ya, gitu prosesnya, sistemnya seperti apa supaya nanti saat kita mendapatkan dana dari investor itu
dapat kita kembalikan juga. Karena kan Hmm. kalau menggunakan sistem financing, otomatis ada investor yang memberikan dana itu tadi. Kecuali kalau kita sistemnya grant atau hibah gitu, seperti beberapa festival ataupun lembaga di luar sana itu bisa gitu menggunakan grant atau hibah untuk sineas-sineas tidak perlu mengembalikan uangnya, tapi mereka mendapatkan prestis bahwa film mereka dapat didanai. Tapi kan untuk saat ini kan ada berbagai macam sekali untuk proses pembiayaan itu sendiri. Dan untuk PFN sendiri sih menurutku bisa mengarah ke arah sana gitu sebagai lembaga pembiayaan film yang mungkin saat ini belum ada gitu di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin lebih banyak yang lebih ke arah program aja sih, program dari beberapa lembaga atau institusi seperti kayak Akatara ataupun seperti kayak Indonesiana gitu dari Kemendikbud gitu. Kalau di PFN kalau emang fokus core-nya bisnisnya ada di lembaga pembiayaan akan lebih baik gitu, karena apalagi kalau sineas-sineas lokal Indonesia terutama yang sineas-sineas daerah itu sangat banget membutuhkan gitu terkait adanya pembiayaan. Mereka banyak sekali mempunyai ide yang bagus-bagus, cemerlang gitu kan ya. Tapi terkait pembiayaan sendiri itu agak susah nih gitu. Bagaimana kita harus matching kan, bagaimana kita harus mempertemukan antara investor dan juga si sineas tadi yang punya ide yang menarik gitu. Yang tentunya kalau untuk investasi kita harus mencari market yang untuk komersil ya, bukan untuk kondisi market gitu ke festival. Tapi kalau emang sistemnya itu merupakan kita grant atau hibah, kita nggak masalah, itu siapapun berhak untuk mendapatkan dana tersebut gitu, baik itu film niche market ataupun film komersil gitu. Kira-kira besarnya bikin film itu berapa sih? Contoh film pendek. Kalau untuk film pendek ya, kalau film pendek sendiri itu kan semua budget film itu kita kembalikan lagi bagaimana budget film itu sebuah hal yang relatif ya, bisa naik, bisa turun, bisa besar, bisa kecil, tergantung dari konsep produksinya seperti apa, tergantung dari skenarionya seperti apa. Nah, dari aspek itu kan kita akan menentukan terkait nanti kebutuhan dari sebuah film itu apa aja nih gitu. Baik itu dari kebutuhan untuk talentnya kita menggunakan talent kelas A, kelas B atau gimana. Terus lokasinya pasti kan setiap harga lokasi juga sewanya bermacam-macam. Kayak lokasi kita syuting di Jakarta dengan lokasi kita syuting di Lombok, NTT juga pasti berbeda gitu. Dan hal-hal kebutuhan itu mungkin menjadi apa namanya, menjadi poin untuk produser untuk menentukan angka dari si budget itu tadi gitu Mas Oli. Jadi kalau untuk anggarannya berapa tergantung dari kebutuhan filmnya apa dulu nih gitu. Kalau syutingnya di Jakarta mungkin bisa jadi lebih murah daripada kita syuting di daerah gitu, karena kita harus membawa beberapa kebutuhan seperti equipment, kebutuhan seperti kru gitu yang mungkin tidak terdapat di daerah tersebut gitu. Nah, sebagai seorang pemula atau sahabat PFN yang tidak tahu menahu soal cara memproduksi film, sedangkan Ibnu ini sudah expert ya. Artinya begini, Nuk. Membuat film itu kan tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Artinya apa yang kita nikmati 1 jam atau 30 menit atau 6 menit yang ditayangkan itu membutuhkan proses yang sangat panjang ternyata. Nah, tahap-tahap apa yang harus disiapkan orang sineas-sineas? Kita kan regenerasi nih. Enggak mungkin Ibnu akan menjadi sineas terus kan. Akan ada sineas baru lagi. Ya dipersiapkan oleh sahabat PFN untuk menjadi sineas itu apa? Untuk tahap awal, umpamanya kita ingin bikin film pendek durasi 6 menit atau 10 menit kayak gitu. Jadinya yang umumnya untuk tahapan dari proses produksi film sendiri kita harus tahu bagaimana di film itu ada 5 tahapan gitu ya. Ada tahapan development, ada praproduksi, produksi, pasca produksi, dan juga distribusi dan eksibisi gitu. Bagaimana distribusi dan eksibisi ini menjadi satu karena dalam satu rangkaian gitu, distribusi dan eksibisi. Kalau development sendiri, bagaimana kita harus mengembangkan dari skenario, dari ide cerita awal gitu, dari ide gagasan teman-teman itu dibuatkan dalam bentuk skenario yang nantinya itu akan kita breakdown, kita analisa, yang nantinya akan kita proses saat kita pre-production sebelum
Pre-production itu kita menyiapkan seluruh hal kebutuhan-kebutuhan dari proses produksi nantinya yang akan kita gunakan saat proses produksi film. Kalau produksi film tentunya kita akan syuting yang nanti yang itu juga akan berpengaruh terkait day shot-nya seperti apa berapa gitu day shot, entah itu 1 hari 2 hari atau bahkan lebih gitu. Nah, itu tergantung. nanti dulu kita bicara film pendek. Artinya begini, contoh seorang Rory punya budget. Seorang Rory ini punya budget sekitar anggap aja 10 juta contohnya, ya kan? Berapa orang yang harus, maksudnya yang kru yang terlibat? Saya sebagai penyandang dana, tapi saya juga punya ide cerita. Nah, saya perlu siapa lagi? Kalau untuk dengan budget segitu dengan budget segitu, contohnya gitu ya, contohnya itu bisa kita kembalikan ide cerita gagasannya seperti apa nih gitu. Kalau ide gagasannya Mas Rory pengen punya budgetnya 10 juta, ide gagasannya seorang anak yang sedang merantau di ibu kota ingin mencari kehidupannya dengan tenang gitu. Jadinya kita syutingnya di Jakarta. Hidup dengan tenang. Siapa tahu ya kan, dia kan namanya juga film ya gitu kan. Kan kita pengen cari hidup dengan tenang, siapa tahu enggak bisa atau di satu Jakarta. ucapan umpamanya Idul Fitri kayak kemarin itu ya menyentuh. Itu kan durasi iklannya maksimal ya 1 menit, 2 menit atau 3 menit gitu kan ya. Yang bisa menyentuh orang impresif. Tapi saya punya modalnya 10 juta. Nah, orang-orang itu siapa yang harus terlibat? Saya butuh sutradara kah? Kalau untuk orang-orangnya pastinya kan ada director, produser, kameramen ataupun DOP, director of photography, dan juga si editor dan perekam suara gitu. Ada 7 sih, ada 7 elemen, ada 7 orang atau chief dari of production yang pasti akan terlibat di dalam itu. Harus 7. Kalau dalam teorinya dan juga prakteknya ada 7. Dan setiap chief itu tadi, setiap 7 divisi itu tadi pasti memiliki beberapa anggota masing-masing. Kayak di Department of Production, Department of Penyutradaraan, dan juga penulisan skenario, itu pasti memiliki timnya masing-masing gitu untuk memproduksi. Makanya saat kita lihat sebuah production, ada yang skala kecil, ada yang skala besar gitu. Ada yang sampai 30 orang, ada yang 50 orang, atau juga ada yang cuma belasan orang gitu. Itu tergantung terkait apa namanya porsi dari kebutuhan dari syutingnya seperti apa gitu. Nah, kayak umpamanya sekarang kita bahas tadi dengan budget cuma 10 juta orang sinias muda. Saya punya modalnya sekian. Nah, saya pengen bikin cerita, bukan cerita pendek sih sebenarnya, kayak filler gitu ya. Kayak filler tersebut dengan melibatkan 7 orang. 7 orang aja kalau udah dibayar 1 juta, 1 juta udah habis. Nah, kalau kita bagaimana cari orang yang mungkin bisa merangkap gitu jabatannya. Kayak aku pernah juga syuting gitu film pendek yang cuma 4 orang, 3 orang gitu juga bisa gitu. Bagaimana ya director itu merangkap jadi editor, kameraman, produser merangkap jadi art director gitu. Itu juga masih lumrah aja sih. Selebih hal itu kita masih jadi satu misi gitu, satu visi yang sama gitu. Kita ingin memproduksi film itu bareng-bareng gitu. Dan tergantung juga kesepakatan di awal. Mau nggak si director itu juga merangkap sebagai director of photography ataupun dia merangkap jadi editor. Karena di Indonesia ini banyak banget juga kayak sineas-sineas itu yang merangkap jabatannya gitu. Kayak produser, director, dan juga scriptwriter biasanya jadi satu orang gitu. Ada juga yang seperti itu gitu. Dan ya itu juga hal yang lumrah sih, bagaimana kita membuat production itu efisien aja sih gitu. Jadi menyiasati untuk satu project gitu ya supaya berhasil ya. Tapi kalau memang itu projectnya sudah berkembang, maksudnya kayak film pendek yang series yang saya pernah lihat itu kayak Tilik ya. Itu sangat menarik buat saya. Artinya begini, dia film pendek dengan konten budaya Jawa dan dibuat dengan krunya pada awalnya sangat terbatas gitu kan pada awalnya. Tapi di kemudian hari Tilik ini menjadi satu web series yang ditunggu-tunggu orang gitu ya. Dengan ornamen talentnya juga yang berwarna-warni seperti karakter itu tadi. Nah, ini mengembangkan hal-hal yang seperti itu kan butuh kepercayaan orang. Artinya ketika kita mengunggah hasil karya kita, lalu karya kita
diakui, investor itu akan mulai berdatangan. Berdatangan pastinya. Oh gitu ya. Iya, jadi bagaimana ya kita sebagai filmmaker itu harus berani menampilkan karya kita ke khalayak gitu, khalayak penonton lah gitu. Soalnya film kalau kita udah produksi ataupun karya apapun kalau udah kita produksi hanya menjadi tontonan diri sendiri itu akan menjadi sebuah hal yang sayang gitu sih. Karena kan kita bagaimana kita bisa mengetahui film itu bisa mungkin di kita kurang menyentuh, tapi di orang lain bisa sangat menyentuh gitu. Karena kan film menjadi sebuah hal yang apa ya menarik gitu saat premis ataupun saat tujuan yang ingin disampaikan oleh si penonton itu, si pembuat itu dapat sampai ke penontonnya. Jadi memang beraneka ragam ya memang. Betul. Ya. Tergantung juga dari budget, investor dan lain sebagainya. Dan kita berkembang ke produksi film yang skala besar. Skala besar itu berarti melibatkan banyak orang. Banyak orang, banyak talent, banyak kebutuhan lainnya. Apakah talent itu berpengaruh juga dengan kesuksesan sebuah film? Bisa jadi. Terkait talent juga pasti berpengaruh juga terkait kesuksesan sebuah film. Tapi yang menjadi hal yang menarik juga untuk yang kita tahu bahwa di akhir-akhir ini ya, di tahun-tahun 2023 ini itu banyak film-film juga yang menggunakan talent-talent besar tapi tidak mendapatkan penonton yang cukup tinggi gitu di Indonesia, film layar lebar. Dan mungkin untuk saat ini ya orang-orang itu bagaimana kita kalau untuk kesuksesan film itu bagaimana kan berdasarkan penonton ya sampai saat ini untuk apa namanya capaiannya gitu. Nah, bagaimana kita mencari sebuah film ataupun membuat sebuah film itu dapat diomongkan oleh banyak orang. Itu yang menjadi poin sih menurutku sekarang itu bagaimana film itu dapat digaungkan, dapat diomongin oleh banyak orang yang akhirnya berdampak saat film itu banyak juga penontonnya. Contoh kayak film kemarin yang Waktu Maghrib ataupun film yang Ngeri-Ngeri Sedap. Iya, yang Ngeri-Ngeri Sedap juga booming. Bukan karena diomongin banyak orang, terus orang berdatangan pengen tahu sih. Padahal secara cerita juga ceritanya menarik, cukup bagus gitu. Ceritanya bagus dan juga angkat daerah yang ada di Batak sana gitu. Dan mendapatkan jumlah penonton yang cukup banyak juga gitu, 2 juta lebih kan. Nah itu yang menjadi poin-poin yang agak menarik sih untuk dibahas di kita semua gitu. Karena seperti yang kita tahu bahwa film-film superhero Indonesia, kita sebut aja Bumi Langit Universe gitu, yang kemarin juga beberapa filmnya juga tayang di bioskop dan tidak mendapatkan jumlah penonton yang cukup signifikan gitu. Padahal sudah menggunakan aktor-aktris yang papan atas sih menurut saya gitu. Dan ini sih yang menjadi apa ya, kita harus mengetahui ini apa namanya pola dari penonton film Indonesia ini harus seperti apa gitu. Yeah. Artinya gini, berarti habit and behavior penonton Indonesia ini cukup unik. Ya kan, cukup unik karena kalau kita perhatikan per session bukan per session ya. Per bulan itu beda-beda tema. Ya kan. Mungkin Januari temanya horor. Lalu Februari akan ada tema romantis. Ya kan. Nanti bulan Maret ada tema drama misteri seperti itu. Dan ini memang belum ada marketing yang memang memegang untuk hal tersebut gitu ya. Maksudnya memegang supaya film ini sukses. Yang pasti sekarang ini di Indonesia kalau viral, kalau mengundang pertanyaan, banyak yang datang ya. Saya pernah nonton AADC, Ada Apa Dengan Cinta itu antrinya sampai berhari-hari dan itu luar biasa sekali. Itu zaman dulu belum ada viral sosial media ya kan, betul. dalam cuma ada dari mulut ke mulut dan pemberitaan. Ya, memang artinya film ini sangat dinamis sekali untuk dikembangkan memang ya. Tapi tidak ada yang menyentuh untuk area marketing memang kalau kita lihat gitu ya. Iya, marketing film Indonesia masih mencari gitu, masih mencari bagaimana kita dapat menentukan film itu sukses gitu kan. Karena untuk film itu sukses bagaimana mendapatkan box office tentunya di bioskop gitu. Dengan mungkin kalau untuk film-film yang lain gitu kayak film-film yang disemarket emang ke arah festival mungkin beda lagi tujuannya. Itu kembali lagi kita kepada si perusahaannya, si production house-nya, finance-nya seperti apa gitu.
untuk tujuannya. Kalau goals yang kita lihat kan untuk secara komersil ya film itu laku di pasaran. Dan itu dihitung dari memang seminggu awal dari buka ya. Dari satu hari pertama. Satu hari pertama. Kalau satu hari pertamanya itu udah flop film itu, pastinya bioskop akan mereduce layarnya itu tadi. Oke. Dan tidak ada ampun ya itu memang ya. Ya, kan namanya juga bisnis ya. Bioskop juga pengen untung juga gitu. Kecuali memang tadi kita kembali berdiskusi bahwa film ini tujuannya untuk kita lombakan. Betul. Itu berbeda. Beda. Karena emang tujuan dari kita buat film sejak awal itu emang untuk festival, untuk perlombaan, ya udah kita jangan mengharap film itu banyak penontonnya atau mendapatkan nilai komersial yang lebih gitu. Ya udah, kita targetnya berbeda nih. Targetnya emang untuk prestasi gitu sih. Jadi ngobrolin soal film ini sangat seksi. Jadi banyak banget sudut pandang yang harus diperoleh oleh masing-masing individu. Tapi artinya begini, selama kamu bekerja di PFN, ada proyek apa yang paling sulit dikerjakan? Paling sulit untuk dikerjakan ya? Iya. Kalau untuk saat ini sih belum ada sih ya. Jadi minta kliennya revisi berulang-ulang gitu. Ya ada mungkin yang klien seperti itu yang minta revisi terus gitu. Tapi ya bagaimana kita harus mengarahkan juga gitu ke kliennya untuk seperti ini yang lebih bagus gitu Bu atau Pak gitu, dan untuk bagaimana kita kasih arahan-arahan yang bagus juga sih untuk kliennya, untuk perusahaannya, dan untuk video nantinya gitu. Dan untuk mungkin yang menjadi challenge sendiri sih buat aku bukan sebagai hambatan. Kalau untuk challenge sih produksi-produksi yang mungkin aku dulu saat 3J belum pernah belajar gitu terkait kayak bikin sebuah ataupun teori-teori yang baru gitu atau yang praktek di lapangan. Bernegosiasinya ini nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada di mata kuliah masalahnya. Iya, kalau kayak tapi itu sudah aku temukan saat aku praktek juga bikin film gitu. Ada revisi-revisi ya, gitu. Kalau revisi ya saat ini karena kita harus berhadapan langsung dengan klien seperti apa dan juga berhadapan dengan perusahaan itu tadi seperti apa gitu. Karena kan setiap orang pasti punya karakteristik yang berbeda-beda gitu kan. Dan bagaimana kita harus mengetahui karakteristik mereka saat kita entah itu delivery project gitu sih. Ya karena tadi yang sulit, yang menyenangkan ada nggak? Yang menyenangkan sih banyak ya kayak Chan. Sebenarnya kita pernah syuting dengan salah satu perusahaan dari anak perusahaan dari gak apa-apa disebutnya ini ya, kayak perusahaan dari Pertamina. Itu kita syuting keliling Pulau Jawa gitu. Itu juga menarik sih. Karena aku juga suka syuting trip ya gitu. Jadi kita bisa mengetahui daerah-daerah yang ada di Jawa gitu, syuting seperti itu sih menarik sih menurutku, mengesankan juga gitu. Jadinya kita banyak nambah wawasan baru, ketemu orang baru, hal seperti itu. Kalau tantangan di lapangan yang dihadapi oleh tim produksi? Tantangan di lapangan sih itu yang paling utama kalau syuting dokumenter gitu ya. Syuting dokumenter itu bagaimana kita harus mendapatkan talent, mendapatkan lokasi yang benar-benar dia itu komit gitu. Jadi pernah juga syuting saat syuting udah reki, udah survei, udah riset, udah ngobrol dengan talentnya, udah reading juga. Tapi saat semalam sebelum syuting talentnya ngabarin, maaf nggak bisa ya besok saya ada ini gitu. Itu juga pernah tuh kejadian seperti itu. Itu dibayar nggak masalahnya? Apanya? Talentnya dibayar nggak? Talentnya tentunya akan kita kasih. Soalnya mengundurkan diri. Mungkin karena ya ada berbagai aspek ya. Kalau semua dia mengundurkan diri mungkin karena grogi atau malu. Dokumenter kan nggak mungkin juga kita membuat satu kontrak di lapangan kan? Nggak bisa. Jadi ya bagaimana kita pendekatannya ada di pendekatan saat dengan talent itu tadi gitu. Pendekatannya seperti apa dan ya asiknya kalau dokumenter ya kalau bisa kita langsung syuting on the spot gitu, mengambil itu banyak sekali footage, banyak sesuai dengan apa yang disampaikan, apa yang dinarasikan gitu. Jadi kalau kita ke drama ke fiksi gitu kan, kita pasti akan membuat sebuah alur, udah ada pakemnya nih yang harus kita syuting apa aja. Mungkin kalau on the spot, kalau dokumenter ada beberapa kegiatan yang
kita temui nih di lapangan secara langsung, ya udah kita syuting aja gitu. Dan yang mungkin agak keluar dari skrip tapi masih bagian dari cerita itu tadi. Dan memang kalau di seperti kayak dokumenter tidak mungkin bikin skrip yang harus dihafal oleh talentnya gitu kan. Ya, kita Jadi lebih mengalir aja kayak gini, kita lebih menanyakan aja gitu, kita kancing dengan pertanyaan-pertanyaan, mereka akan menjawab dan nantinya kita akan mendapatkan informasi dari situ dan akan kita bedah nih, baru dari situ kita akan bedah shot apa aja nih yang akan kita ambil gitu. Dari situnya kita akan kelihatan di saat kita bikin pertanyaan juga akan kita akan mengetahui apa saja yang harus kita ambil gitu sih, shot-shotnya, kebutuhan-kebutuhannya. Cukup menarik ya. Artinya memang sekarang dengan perubahan PFN menjadi financing film tidak mengubah pakemnya menjadi meninggalkan tim produksi. Artinya masih ada produksi tapi supervisi lebih seperti itu ya, tidak memproduksi lagi. Dan PFN sendiri mengembangkan unit kerja, artinya begini, membina UMKM, bukan UMKM, PH-PH kecil dan PH-PH yang menengah untuk berkembang menjadi PH besar. Seperti itu ya. Jadi sahabat PFN, jika Anda ingin berinvestasi dalam film dan ingin mengeluarkan ide-ide kreatifnya, bisa bekerja sama dengan PFN, itu cukup bisa dikerjakan ya sekali. oleh PFN ya. Sangat-sangat bisa sih. Karena sekarang selain di bioskop, bisa juga hasil karya film ini ditayangkan satu di YouTube, OTT yang berbayar, PTV, free to air juga bisa, asal sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di platform tersebut gitu ya. Betul. Jadi terkait materi untuk penayangan juga pastinya akan disesuaikan gitu ya pasti. Tentu seperti yang dibilang Mas Ori tadi, sesuaikan dengan kebutuhan dari si platformnya pastinya dan juga spesifikasi yang dibutuhkan apa saja. Oke, sahabat PFN, menarik sekali kita ngomongin soal di balik layar oleh tim produksi, bagaimana tentang Indonesia Financing Fund nantinya ke depannya untuk PFN, lalu ada Indonesian Facilitation oleh PFN juga, seperti apa kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih Mas Ibnu, karena keterbatasan waktu juga ngobrol siang hari ini kita harus batasin. Dan sahabat PFN, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel podcast kita di balik layar Perum Produksi Film Negara. Akhir kata, saya Rodi Astomo pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan podcast kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.